Dengan kita bisa membuat pestisida sendiri atau obat pembasmi hama sendiri itu sahabat ya, kita tidak perlu membeli obat pembasmi hama yang begitu mahal sahabat ya. Cukup dengan beberapa bahan kita sudah bisa membuat pembasmi hama dan juga sebagai zat pengatur tumbuh. Yaitu fungsinya sahabat ya, setelah pemulihan pada tanaman kita dari hama itu, ntar cabang-cabang pada dedaunan itu timbul sahabat atau tumbuh dengan memakai pestisida itu manfaatnya. Dan untuk memperbanyak anakan padi juga sahabat di persemaian yang perlu diperhatikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pestisida paling bagus untuk tanaman seperti tanaman padi, tanaman dan juga tanaman cabai. Nah ini sahabat ya, pestisidanya dan hasilnya itu sangat luar biasa buat tanaman. Sahabat, pestisida ini selain bisa membasmi hama, ini juga ada ZPT-nya atau zat pengatur tumbuh, yang artinya ketika tanaman kita terbebas hama, ZPT tujuannya untuk menumbuhkan lagi tunas tersebut, tunas baru, dan memulihkan tanaman kita yang terserang hama. Sahabat, sebelum kita mulai tebar benih agar tanaman kita terbebas hama, coba perhatikan ini dulu. Coba sahabat gunakan varietas tahan hama yang sesuai di tempat sahabat masing-masing. Kedua, gunakan pupuk nitrogen atau urea sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bersihkan tunggul-tunggul dan jerami-jerami yang terinfeksi penyakit dan juga hama. Dan jangan lupa sahabat, jarak tanam yang terlalu rapat, gunakan benih atau bibit yang sehat. Oke sahabat, cara pembuatan pestisida ini adalah sebagai berikut. Oke sahabat, bahan yang pertama yang kita gunakan adalah garam ya, garam krosok di sini atau garam kasar. Tujuannya garam ini adalah sebagai pestisida apabila dicampurkan dengan bahan yang lainnya sahabat ya. Cukup memakai sedikit saja sudah mengiritkan dari pembuatan pestisida ini. Cukup 2 bahan sahabat ya. Nah kita pakai 1 sendok dulu dari garam krosok ini seperti ini sahabat. Setelah ini sahabat, baru kita taruh air hangat atau air panas seperti ini ya. Nah setelah ini sahabat, baru kita aduk-aduk pelan-pelan aja sehingga tercampur rata. Memang video-video sebelumnya garam ini selain bisa membuat jadi pestisida, ini unsur hara mikro dan makronya itu bagus sahabat ya. Termasuk untuk penyubur tanaman padi kita maupun tanaman cabai. Oke, bahan yang kedua adalah tembakau ya sahabat ya. Jangan lupakan garam 1 sendok dan tembakau kita pakai sedikit aja. Tembakau semakin banyak itu semakin bagus sahabat ya. Tetapi dengan dicampurkan dengan garam tersebut, tembakau ini akan menetralkan pH pada tembakau tersebut sehingga tidak ngedrop ketika kita spray ke tanaman kita, termasuk tanaman cabai sahabat ya. Nah itu tujuannya dari garam dicampur tembakau tersebut, karena tembakau ini adalah ketika kita sering menyepray ke tanaman kita itu sifatnya menjadi pH-nya rendah begitu sahabat, sehingga dengan campuran garam itu pH-nya akan normal begitu sahabat ya. Nah oke, bahan yang kedua yang kita gunakan sebagai ZPT yaitu zat pengatur tumbuh, atau di sini ada namanya hormon auksin sahabat ya. Hormon auksin ini tujuannya untuk membelah sel sehingga mempercepat pertumbuhan tunas dan juga bunga sahabat ya. Yaitu kita gunakan tauge. Nah pastikan tauge yang kita gunakan benar-benar baru ini keluar cabang seperti ini sahabat ya. Itu bagus banget sebagai zat pengatur tumbuh atau hormon auksin. Itu tujuannya dari tauge ini sahabat ya, sehingga penggunaan pestisida itu ketika pemulihan antaranya akan mempercepat pertumbuhan pada tanaman kita, termasuk hama tungau yang kita spray pakai pestisida tersebut, sehingga timbul tunas baru sehingga tidak keriting begitu sahabat ya. Dan bahan yang kedua yang kita gunakan adalah bawang merah. Tujuannya sama seperti barusan ya, hormon auksin yang kita pakai ya, yaitu mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman kita. Oke sahabat, pertama-tama kita cincang dulu ini ya, bawang merah ini ya. Bawang merah ini kita cincang seperti ini sebanyak 3 biji ya sahabat, jangan lupa 3 biji. Setelah itu sahabat, nah ini udah beres ya dicincang. Lalu kita siapkan penghalus. Di sini saya memakai pencecah ya, bukan blender tapi ini pencecah bahan dapur ya. Nah kita jangan lupa sehalusnya sahabat, kasih air sedikit lalu kita blender. Kalau sahabat nggak ada blender, bisa ditumbuk memakai bahan-bahan yang bisa menghalusi dari bahan
tauge bersama bawang merah ini sahabat ya. Nah setelah ini sahabat, oke, setelah ini baru kita saring seperti ini. Nah penyaringan yang kita lakukan agar sprayer pada penyepraian kita antaranya tidak tersumbat. Ini langsung digunakan sahabat ya, tidak memerlukan fermentasi. Itu bagusnya dari pestisida yang kita buat. Bawang merah itu juga bisa menjadi pestisida alami ya sahabat kalau terlalu banyak. Setelah ini bako daun tembakau tersebut sahabat ya, yang sudah kita rendam barusan dengan garam tersebut, kita biarkan selama 1 jam. Ini mengeluarkan warna merah seperti ini, dan ini hasilnya sangat luar biasa sahabat ya. Nah daun tembakau ini adalah mengandung pestisida atau racun hama yang secara alami, karena penyepraian pada daun tembakau itu penyepraian secara kimiawi sehingga berproses pada daun tembakau itu menjadi racun ya. Nah racun inilah yang kita gunakan dari daun tembakau ini. Jangan lupakan disaring sama seperti bawang merah bersama tauge tersebut sahabat ya. Nah ini oke, ini udah jadi ya sahabat. Nah warnanya merah seperti ini sahabat ya. Nah penggunaan ini gunakan sahabat ya, pengalaman saya gunakan sekali seminggu sehingga tanaman kita itu benar-benar langsung pulih. Nah itu tujuannya sahabat ya, jangan digunakan sekali langsung berhenti, gunakan sekali seminggu sehingga benar-benar hama tersebut sudah tidak ada. Insya Allah aman sahabat dan beres. Nah sahabat, untuk sisa dari tembakau ini seperti ini sahabat ya. Nah ini sisa dari tembakau ini, kita bisa merendamnya lagi memakai air panas sahabat, jangan dibuang sehingga benar-benar air dalam tembakau itu yang warnanya merah benar-benar habis. Nah biasa tambahin garam seperti ini. Nah oke, lalu setelah kita tambahin garam seperti ini sahabat ya. Nah ini jangan lupakan air panas ya. Nah taruhin air panas yang ada di termos. Nah seperti ini, saya ambil termosnya. Oke, biarkan selama 1 hari 1 malam. Setelah itu setelah 1 minggu juga bisa kita pakai dari daun tembakau ini bersama garam ini menjadi pestisida alami. Lakukan berulang kali seperti barusan sahabat ya, yaitu zat pengatur tumbuh yaitu bawang merah dan bawang merah bersama toge tersebut ya, rendam. Nah itu tujuannya sahabat ya, sehingga daun tembakau ini sudah benar-benar udah nggak ada warna merahnya, itu baru dihentikan sahabat ya, dan gunakan daun tembakau yang baru lagi. Maksud saya gunakan bako yang baru. Nah ini yang udah jadi di dalam botol sahabat ya. Nah gunakan per gendongan semprotan itu 250 ml, berarti setengah liter itu dibagi 2 per gendong semprotan sahabatnya. Nah itu dia sahabat ya, semoga dipahami. Oke sahabat, itu dia cara pembuatannya, semoga bermanfaat. Dengan ukuran yang saya gunakan biasanya dalam satu tangki sprayer kita itu atau 14 liter, ukurannya itu saya memakai 250 ml per gendongan semprotan, yang artinya kalau satu semprotan 1 liter itu sahabat kita gunakan 20 ml cukup untuk 1 liter. Itu sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video ini untuk cara membuat pupuk organik cair super bagus, dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.